Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Hafiz Aulia dengan NIM 2523173. Eh, di sini di video kali ini saya akan em, memberikan penjelasan tentang eh, antena, lalu ada internet satelit, jaringan seluler, dan jaringan sensor nirkabel. Dan juga yang terakhir nanti akan ada eh, materi penjelasan tentang jaringan ad hoc guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester jaringan nirkabel. Baik, langsung saja di materi pertama kita punya yang namanya antena atau biasa kita sebut sebagai jembatan komunikasi nirkabel. Antena adalah perangkat vital yang menghubungkan dunia digital kita dengan transmisi nirkabel. Sebagai penghubung antara perangkat elektronik dengan media transmisi udara, antena memungkinkan komunikasi modern yang kita andalkan sehari-hari. Perangkat ini bekerja dengan mengonversi sinyal listrik menjadi gelombang elektromagnetik untuk pemancaran, dan sebaliknya untuk penerimaan. Antena itu juga digunakan secara luas dalam berbagai sistem komunikasi, mulai dari radio dan televisi, hingga teknologi Wi-Fi, BTS seluler, satelit, radar, dan sistem komunikasi militer. Setiap aplikasi memerlukan desain dan karakteristik antena yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik. Nah, jadi eh, antena ini yang biasa kita sebut dengan jembatan komunikasi nirkabel ini adalah perangkat yang mengubah sinyal listrik menjadi gelombang elektromagnetik dalam memancarkan sinyal listrik dan juga sebaliknya. Tanpa antena, komunikasi nirkabel itu tidak mungkin terjadi. Yang selanjutnya itu kita akan membahas tentang prinsip kerja antena. Sebelum kita masuk ke dalam fungsi antena. Prinsip kerja antena itu dia bekerja berdasarkan osilasi arus listrik yang menghasilkan medan listrik dan magnet yang merambat ke ruang bebas. Frekuensi kerja menentukan ukuran antena. Semakin tinggi frekuensi, semakin pendek panjang gelombang, dan semakin kecil antena. Nah, kita akan masuk ke dalam fungsi antena dalam sistem komunikasi. Antena memiliki peran krusial dalam sistem komunikasi nirkabel modern. Berikut adalah 4 fungsi utama antena yang menjadikannya komponen tak tergantikan. Yang pertama itu ada konversi sinyal listrik. Konversi sinyal listrik ini mengubah sinyal listrik dari perangkat pemancar menjadi gelombang elektromagnetik yang dapat ditransmisikan melalui udara. Yang kedua itu ada penguatan arah pancaran. Penguatan arah pancaran ini memfokuskan dan memperkuat sinyal ke arah tertentu untuk meningkatkan efisiensi transmisi dan mencegah interferensi. Yang ketiga itu ada konversi gelombang elektromagnetik, yaitu mengubah gelombang elektromagnetik yang diterima dari udara menjadi sinyal yang dapat diproses oleh perangkat penerima. Dan yang terakhir itu ada perluasan jangkauan. Perluasan jangkauan ini meningkatkan jangkauan komunikasi dengan memperkuat sinyal dan mengoptimalkan penyebarannya ke area yang lebih luas. Nah, ini cara kerja antena dari listrik ke udara. Ini sama dengan prinsip kerjanya tadi, cuman dia lebih detailnya lagi. Proses transmisi dan penerimaan sinyal melalui antena melibatkan 4 tahap utama yang bekerja secara sinergis. Memahami proses ini penting untuk mengerti bagaimana komunikasi nirkabel terjadi. Yang pertama itu ada arus listrik masuk. Perangkat elektronik mengirimkan arus listrik bolak-balik dengan frekuensi tertentu ke antena melalui kabel penghubung. Yang kedua itu pemancaran gelombang.
Antena mengonversi arus listrik menjadi gelombang radio yang dipancarkan ke udara dengan pola dan arah tertentu. Yang ketiga itu ada penerimaan sinyal. Penerimaan sinyal yaitu gelombang radio yang ditangkap oleh antena penerima di lokasi lain yang memiliki ukuran dan frekuensi yang sesuai. Dan yang terakhir itu adalah konversi kembali. Antena penerima mengubah gelombang elektromagnetik menjadi sinyal listrik yang dapat diproses dan diterjemahkan oleh perangkat. Nah, yang selanjutnya itu ada jenis-jenis antena berdasarkan karakteristiknya. Antena diklasifikasikan berdasarkan pola radiasi dan aplikasinya. Setiap jenis memiliki keunggulan dan kegunaan spesifik tergantung pada kebutuhan komunikasi. Yang pertama itu ada antena omnidirectional. Dan yang kedua itu ada antena directional. Kalau antena omnidirectional itu memancarkan sinyal secara merata ke segala arah dalam bidang horizontal, menciptakan cakupan 360 derajat. Cocok untuk aplikasi yang membutuhkan cakupan area luas seperti penerimaan sinyal dari berbagai arah. Contoh, semisal antena WiFi router rumahan, antena radio FM, dan juga antena ponsel. Kalau antena directional memfokuskan pancaran sinyal ke satu arah tertentu, meningkatkan gain dan jangkauan, ideal untuk komunikasi point-to-point dengan jarak jauh dan minimal interferensi. Contohnya itu ada antena parabola satelit, antena Yagi, dan antena panel sektor BTS. Nah, di bawah dari antena omnidirectional dan antena directional ada lagi yaitu antena dipol, antena Yagi, dan antena parabola. Nah, kalau antena dipol ini, desainnya itu paling sederhana dengan dua elemen konduktor. Digunakan secara luas pada sistem radio dan televisi karena kemudahan pembuatan dan efisiensi yang baik pada frekuensi tertentu. Yang kedua, itu ada antena Yagi, menggunakan elemen parasit untuk memfokuskan sinyal ke satu arah, memiliki gain tinggi dan directivity yang kuat, sering digunakan untuk penerimaan TV dan komunikasi jarak jauh. Yang ketiga itu ada antena parabola, membentuk piringan cekung yang memantulkan sinyal ke fokus tertentu, digunakan pada sistem satelit dan komunikasi microwave karena kemampuan mengumpulkan sinyal lemah dari jarak yang sangat jauh. Jadi antena dipol, antena Yagi, dan antena parabola ini bentuknya itu berbeda-beda sesuai kegunaannya masing-masing. Nah, yang selanjutnya itu ada karakteristik penting antena. Setiap antena memiliki parameter teknis yang menentukan kinerja dan aplikasinya. Memahami karakteristik ini penting untuk pemilihan antena yang tepat. Nah, karakteristik penting antena itu ada 5, yaitu ada gain, ada frekuensi kerja, ada polarisasi, ada bandwidth, dan yang terakhir itu ada directionally. Gain atau penguatan itu mengukur kemampuan antena guna untuk memperkuat sinyal dalam arah tertentu dan diukur dalam dBi. Gain lebih tinggi berarti sinyal lebih kuat dan jangkauan lebih jauh, tetapi dengan cakupan dengan area yang lebih sempit. Kalau frekuensi kerja itu maksudnya rentang frekuensi tertentu yang dapat ditangani antena secara efisien. Setiap antena dirancang untuk frekuensi spesifik atau rentang frekuensi tertentu sesuai aplikasinya. Yang ketiga itu ada polarisasi. Arah osilasi medan listrik gelombang elektromagnetik dapat vertikal, horizontal, ataupun sirkular. Penting untuk kecocokan antara antena pemancar dan penerima. Yang selanjutnya itu ada bandwidth atau lebar pita. Lebar rentang frekuensi yang dapat ditangani antena dengan kinerja optimal. Bandwidth lebih lebar berarti antena dapat menangani lebih banyak informasi atau frekuensi. Dan yang terakhir itu ada directionally. Pola penyebaran sinyal antena dalam ruang 3 dimensi menentukan seberapa fokus atau tersebarnya pancaran sinyal mempengaruhi cakupan dan jangkauan komunikasi. Nah, kita akan masuk ke dalam kelebihan dan kekurangan antena. Kelebihannya yaitu mendukung komunikasi tanpa kabel, memberikan fleksibilitas dan mobilitas, jangkauan komunikasi yang luas, bahkan hingga ribuan kilometer. Fleksibel digunakan untuk berbagai aplikasi dan frekuensi. Biaya instalasi relatif terjangkau dibanding infrastruktur kabel.
skalabilitas mudah dengan menambah jumlah antena atau meningkatkan gain. Nah, dari semua kelebihan antena itu ada juga kekurangannya, yaitu mudah terganggu oleh kondisi cuaca seperti hujan, badai, dan kabut. Yang kedua, itu terganggu oleh hambatan fisik seperti gedung, pohon, ataupun pegunungan. Membutuhkan penempatan yang tepat dan strategis untuk optimalisasi sinyal. Interferensi dari sumber elektromagnetik lain dapat mengurangi kualitas sinyal. Dan yang terakhir itu ada keterbatasan bandwidth dan kapasitas dibanding sistem kabel fiber optik. Nah, ini adalah contoh dari penggunaan antena dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ada BTS operator seluler, ada jaringan WiFi sekolah, ada TV digital, komunikasi satelit, radio komunikasi, dan sistem radar. Nah, mungkin segitu saja materi tentang antena dalam uh, mata kuliah jaringan nirkabel. Selanjutnya saya akan membahas tentang internet satelit, yang dimana internet satelit adalah layanan internet yang menggunakan satelit sebagai media penghubung antara pengguna dan pusat jaringan internet. Teknologi ini menjadi solusi kritis untuk mengatasi keterbatasan infrastruktur kabel di berbagai wilayah. Nah, contohnya kayak di daerah terpencil, di pegunungan, di laut, ataupun di yang non-fiber. Kalau di daerah terpencil itu kan wilayahnya itu sulit dijangkau oleh infrastruktur kabel konvensional. Sedangkan kalau di pegunungan itu ada area yang medan berbukit dan kontur yang tidak rata, membuat adalah seperti kayak gangguan-gangguan jaringan gitu. Kalau di laut, itu perairan dan kapal itu pasti membutuhkan koneksi bahkan ketika mereka berada di tengah laut. Kalau non-fiber itu wilayah yang belum memiliki kabel fiber optik. Nah, yang selanjutnya itu ada cara kerja internet satelit. Nah, cara kerja internet satelit ini berlangsung melalui proses dua arah yang melibatkan 4 tahap utama, yaitu sinyal data bergerak dari pengguna menuju satelit di orbit, dan kemudian diteruskan ke stasiun bumi sebelum masuk ke jaringan internet global. Nah, cara kerja internet satelit ini ada 4, yaitu ada perangkat pengguna, yaitu pengguna mengirim sinyal melalui antena parabola kecil. Yang kedua itu adalah satelit di orbit, yaitu sinyal diterima dan diperkuat oleh satelit komunikasi. Yang ketiga itu ada stasiun bumi. Data diterima dan diproses di fasilitas darat. Dan yang terakhir itu ada internet global, yaitu koneksi disebarluaskan ke seluruh jaringan internet. Nah, yang selanjutnya itu kita akan membahas tentang komponen internet satelit, yang dimana sistem internet satelit terdiri dari 4 komponen utama yang bekerja secara terintegrasi untuk memastikan koneksi yang stabil dan efisien. Nah, komponen internet satelit ini ada 4, yaitu ada satelit komunikasi, antena parabola, modem satelit, dan juga stasiun bumi. Satelit komunikasi yaitu satelit yang mengorbit bumi dan berfungsi sebagai penguat sinyal serta penerus data antara pengguna dan stasiun bumi. Kalau antena parabola itu adalah perangkat yang dipasang di lokasi pengguna untuk mengirim dan menerima sinyal radio ke atau bahasanya itu kita menerima sinyal radio dari satelit. Yang selanjutnya itu ada modem satelit, yang dimana peralatan yang mengkonversi data digital menjadi sinyal radio dan sebaliknya untuk transmisi melalui satelit. Dan yang terakhir itu ada stasiun bumi, yang dimana fasilitas darat dengan antena super besar yang menghubungkan satelit dengan jaringan internet global dan melayani banyak. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang jenis orbit satelit, yang dimana satelit komunikasi dapat ditempatkan pada berbagai ketinggian orbit, masing-masing dengan karakteristik dan kegunaan yang berbeda-beda. Nah, jenis orbit satelit ini ada 3. Yang pertama itu ada GEO,
ada MEO, dan ada LEO. Kalau GEO atau biasa kita sebut dengan Geostationary Earth Orbit, yang dimana ketinggiannya itu sekitar 36.000 km dari permukaan bumi. Satelit tetap berada di satu posisi relatif terhadap bumi. Nah, jenis-jenis orbit satelit dari GEO ini, kelebihan dan kekurangan dari jenis orbit satelit GEO ini, yaitu kelebihannya itu mencakup area yang sangat luas, yaitu sepertiga permukaan bumi. Tapi kekurangannya adalah latensinya itu cukup tinggi, sekitar 500 sampai 700 ms, karena jarak yang sangat jauh. Nah, yang selanjutnya itu ada MEO atau Medium Earth Orbit, yang dimana orbit menengah dengan ketinggian 8.000 sampai 20.000 km digunakan terutama untuk sistem navigasi seperti GPS dan komunikasi khusus, memberikan keseimbangan antara cakupan area dan latensi yang lebih rendah dibanding GEO. Dan yang terakhir itu ada Low Earth Orbit, yang dimana orbit rendah dengan ketinggian 160 hingga 2000 km dengan latensi yang sangat rendah, sekitar 20 sampai 50 ms. Contoh, semisal Starlink, OneWeb, yang dimana sistem yang menggunakan banyak satelit kecil dalam konstelasi untuk cakupan global. Nah, di sini kita akan membahas tentang kelebihan internet satelit, yang dimana itu ada jangkauan luas, yang kedua itu ada tanpa kabel, yang ketiga instalasi fleksibel, dan yang terakhir untuk situasi darurat. Kalau jangkauan luas itu menjangkau area terpencil, seperti yang kita bahas di awal tadi, ada daerah terpencil, ada pegunungan-pegunungan, ada laut, ada pulau-pulau yang tidak terjangkau oleh kabel fiber optik. Yang kedua itu dia menggunakan tanpa kabel, yang dimana tidak perlu memerlukan pembangunan infrastruktur kabel panjang yang mahal dan memakan waktu. Yang ketiga itu ada instalasi fleksibel, yang dimana dapat dipasang dengan cepat dan mudah di berbagai lokasi tanpa modifikasi besar. Dan yang terakhir itu ada untuk situasi darurat, cocok untuk penanganan bencana, situasi darurat, dan komunikasi darurat. Nah, internet satelit pun ada kekurangannya juga. Ya, meskipun dia memiliki banyak keunggulan, internet satelit ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dipertimbangkan juga. Yang dimana yang pertama itu adalah biaya operasionalnya tinggi, karena biaya perangkat dan layanan cenderung lebih mahal ketimbang internet kabel. Dan juga pembangunan dan peluncuran satelit memerlukan investasi besar. Yang kedua, itu tergantung cuaca. Sinyal juga dapat terganggu oleh kondisi cuaca buruk seperti hujan deras, badai, atau kabut tebal yang menghalangi transmisi sinyal radio. Nah, yang selanjutnya itu ada latensi GEO itu tinggi. Pada sistem GEO, latensi itu bisa mencapai 500 sampai 700 ms, menyebabkan delay dalam komunikasi real time seperti video call atau game online. Nah, yang terakhir itu memerlukan perangkat khusus, yang dimana internet satelit ini memerlukan antena parabola dan juga modem khusus yang lebih mahal ketimbang perangkat router biasa, serta instalasi yang memerlukan keahlian teknis. Nah, ini adalah penerapan satelit di kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu bisa digunakan di desa terpencil. Yang kedua itu bisa digunakan di kapal laut. Yang ketiga digunakan untuk di pesawat. Yang keempat itu untuk militer. Dan yang terakhir bisa guna untuk meneliti cuaca atau memprediksi cuaca. Nah, mungkin itu cukup sekian penjelasan saya tentang materi tentang internet satelit. Nah, selanjutnya itu saya akan membahas tentang jaringan seluler, yang dimana jaringan seluler adalah sistem komunikasi nirkabel yang membagi wilayah menjadi beberapa sel. Setiap sel dilayani oleh perangkat infrastruktur seperti BTS atau biasa disebut dengan Base Transceiver Station yang menjaga koneksi telepon, SMS, maupun akses internet mobile. Nah, di PPT ini saya akan menjelaskan
baik itu komponennya, cara kerjanya, perkembangan generasinya, kelebihan dan kekurangan maupun contoh pemanfaatannya. Nah, yang pertama itu ada komponen utama jaringan seluler. Yang pertama itu ada BTS atau biasa disebut sebagai Base Transceiver Station, yang dimana BTS ini gunanya untuk bertanggung jawab untuk transmisi radio dari perangkat pengguna dalam satu sel, menangani modulasi, multiple access, dan manajemen daya. Yang kedua itu ada antena, yang dimana mengubah sinyal listrik menjadi gelombang radio dan sebaliknya. Pola radiasi dan arah antena memengaruhi jangkauan dan kapasitas. Yang selanjutnya itu ada MSC dan Core Network. MSC atau biasa kita sebut sebagai Mobile Switching Center, yang dimana pusat pengendali panggilan, routing data, autentikasi pengguna, dan interkoneksi dengan jaringan lain. Dan yang terakhir itu ada perangkat pengguna atau smartphone. Perangkat akhir yang terhubung ke jaringan melalui radio, mengirim dan menerima suara, pesan, dan data aplikasi. Nah, jadi dari semua komponen utama jaringan seluler ini, semua komponen ini bekerja sama dari radio di headset hingga software di core network untuk menyediakan layanan seluler yang dapat diandalkan. Nah, cara kerja selanjutnya itu ada cara kerja dasar jaringan seluler, yang dimana itu ada 3. Ada core network, ada smartphone transmit, dan yang terakhir itu ada BTS processing. Nah, kalau core network itu dia authenticate, route, and deliver data, atau bahasanya mengautentikasi, routing, dan juga mengirim data atau menghantarkan data. Nah, smartphone transmit ini phone sends radio signal to BTS, atau HP kita itu mengirim sinyal radio ke BTS atau biasa kita sebut sebagai Base Transceiver Station. Nah, setelah diterima oleh Base Transceiver Station, BTS itu langsung memprocessing, yaitu mengkonversi radio ke paket dan meneruskannya. Nah, di sini ada evolusi dari generasi jaringan seluler, yang dimana itu ada 5. Yang pertama itu 1G atau biasa disebut dengan G saja, yang dimana fokus pada layanan telepon suara secara analog, kualitas rendah, mudah terganggu, dan juga keamanannya minim. Lalu berevolusi lagi menjadi 2G. Dia sudah mendukung suara digital dan juga SMS. Pengenalan enkripsi sederhana, pengiriman pesan teks, efisiensi spektrum lebih baik ketimbang 1G. Dan dia berevolusi lagi masuk ke 3G atau disebut sebagai internet mobile awal. Mendukung akses data dan browsing dasar, video call sederhana, dan aplikasi mobile pertama yang memerlukan bandwidth moderat. Nah, evolusi dia lagi masuk ke dalam 4G atau ditambah 4G LTE, disebut dengan bandwidth tinggi. Dirancang untuk data cepat, streaming video HD, latensi lebih rendah, dan pengalaman aplikasi real-time yang lebih baik. Dan yang terakhir, itulah 5G yang paling tinggi. Kecepatan dan latensi ultra rendah, menawarkan throughput sangat tinggi, latensi sangat rendah, dan kapasitas besar untuk koneksi IoT, serta layanan latensi sensitif, atau disebut dengan AR atau VR, atau kendaraan otonom. Nah, yang selanjutnya kita akan masuk ke dalam kelebihan jaringan seluler, yang dimana itu ada mobilitas tinggi, yang dimana pengguna dapat tetap terhubung saat bergerak atau handover menjaga kontinuitas layanan. Yang selanjutnya itu ada instalasi dan skalabilitas. Relatif cepat untuk menambah kapasitas dengan menambahkan BTS atau mengoptimalkan sel.
Yang selanjutnya itu ada akses luas yang dimana dapat digunakan hampir di mana saja baik di perkotaan maupun pedesaan tergantung cakupan operator. Yang selanjutnya yang terakhir itu adalah komunikasi real time, mendukung layanan suara, video call dan aplikasi yang memerlukan latensi rendah terutama yang ada di 4G maupun 5G. Nah, yang selanjutnya itu ada kekurangan. Sinyalnya melemah karena jangkauan terbatas oleh jarak dan penghalang fisik, baik di gedung maupun cuaca. Area blind spot pun masih mungkin terjadi. Yang kedua itu ada bergantung pada infrastruktur atau base transceiver station. Kerusakan atau mati listrik pada BTS dapat menyebabkan hilangnya layanan pada semua pengguna di sel. Yang ketiga itu ada kepadatan pengguna. Ketika terlalu banyak pengguna pada satu sel, throughput per pengguna menurun dan pengalaman melambat. Dan yang terakhir itu ada konsumsi daya, yang dimana kalau di HP itu sekarang kan udah mendukung banyak yang udah mendukung 4G dan 5G, yang dimana ketika kita gunakan di HP itu mengonsumsi lebih banyak daya ketimbang kita memakai WiFi. Selain itu juga, isu keamanan, privasi, dan kebutuhan spektrum frekuensi menjadi tantangan regulasi dan teknis yang perlu diatasi operator dan pembuat kebijakan. Nah, ini adalah contoh dari aplikasi nyata. Semisal kayak kita uh, membuka sosmed, atau cuman ketika kita membawa kendaraan, kita membuka Google Maps agar kita lebih mudah mencapai tujuan kita. Dan yang di foto ketiga itu kita bisa komunikasi secara real time, khususnya itu untuk pengguna 4G dan 5G. Nah, penggunaan umum jaringan seluler meliputi smartphone sehari-hari, mobile banking, untuk transaksi keuangan, layanan GPS dan navigasi real time, video call untuk komunikasi jarak jauh, serta solusi IoT berbasis SIM untuk telemetri, pelacakan, dan otomasi industri. Nah, itu penjelasan tentang jaringan seluler. Selanjutnya, saya akan membahas tentang yang namanya jaringan sensor nirkabel. Oke, di sini saya akan membahas tentang jaringan sensor nirkabel atau wireless sensor network, yang dimana jaringan sensor nirkabel atau disingkat menjadi WSN, wireless sensor network, adalah kumpulan node sensor yang saling terhubung secara nirkabel untuk mengumpulkan, memproses, dan mengirimkan data lingkungan. WSN memungkinkan pemantauan terdistribusi tanpa infrastruktur kabel, ideal untuk area luas atau sulit dijangkau. Nah, fungsi dasarnya itu ada 5. Yang pertama itu suhu, cahaya, kelembapan, gerakan dan tekanan maupun gas. Kalau dari suhu itu yang dimana pengukuran temperatur lingkungan atau media, baik dari udara, tanah maupun cairan untuk kontrol atau analisis. Yang selanjutnya itu ada cahaya, yang dimana deteksi intensitas cahaya untuk otomasi pencahayaan dan studi perilaku lingkungan. Yang ketiga itu ada kelembapan, yang dimana memantau kelembapan relatif penting untuk pertanian, penyimpanan, dan HVAC. Yang selanjutnya itu ada gerakan dan tekanan, yang dimana gunanya untuk sensor PIR, accelerometer, atau pressure pad untuk deteksi kehadiran dan peristiwa mekanis. Dan yang terakhir itu ada gas, yang dimana gunanya untuk pendeteksian gas berbahaya atau kualitas udara, baik itu CO, CO2, atau VOC, untuk keselamatan dan lingkungan. Nah, yang selanjutnya itu kita akan membahas tentang komponen utama WSN, yang dimana setiap node WSN adalah sistem kecil yang terintegrasi. Berikut komponen inti dan perannya dalam ekosistem jaringan. Yang pertama itu ada sensor node, yang dimana elemen pengindra yang mengukur parameter fisik dan menghasilkan analog digital.
Yang kedua itu microcontroller atau disebut dengan MCU, yang dimana memproses data, melakukan pengambilan keputusan lokal, manajemen daya, dan antarmuka sensor. Yang ketiga itu ada modul komunikasi wireless, yang dimana eh, transceiver baik itu LoRa, Zigbee, BLE, IEEE, dan yang lain sebagainya untuk pengiriman data antar node atau ke gateway. Nah, yang terakhir itu adalah gateway, pengumpul data lokal yang menghubungkan WSN ke jaringan luas, baik itu internet maupun cloud, dan meneruskan paket teragregasi. Dan yang terakhir itu ada server maupun cloud, yang dimana penyimpanan, analitik, visualisasi, dan integrasi aplikasi disebut sebagai tempat pemrosesan lanjutan dan keputusan bisnis. Nah, di sini adalah cara kerja atau alur dari data itu, yang dimana ada sensing, ada local MCU, ada wireless, dan ada cloud. Nah, sensing ini yaitu melakukan pengumpulan data. Kalau dari local MCU itu melakukan filtering atau kompresi. Dan yang selanjutnya itu ada transceiver atau wireless TX. Transmit packets to gateway, yaitu mengirimkan paket ke gateway baik itu single hop maupun multi hop. Dan yang terakhir itu ada gateway atau biasa disebut dengan server atau cloud. Yang dimana gateway itu meneruskan transmit packets itu ke server untuk dianalitik, penyimpanan, dan juga tindakan lain atau disebut alert atau actuation. Yang selanjutnya itu ada karakteristik dan pertimbangan desain, yang dimana sensor nirkabel ini mengonsumsi daya yang cukup rendah, yaitu di mode sleep atau low power, pengambilan sampel berkala, dan teknik duty cycling untuk memperpanjang umur baterai. Yang kedua itu ada skalabilitas tinggi, yaitu ribuan node dapat ditempatkan, protokol routing dan manajemen harus mendukung kepadatan dan churn node. Yang ketiga itu ada otomatis dan real time, pendeteksian otomatis dengan latensi tergantung aplikasi, real time untuk alarm dan toleran delay untuk monitoring berkala. Yang terakhir itu ada operasi nirkabel, yang dimana dipengaruhi oleh jangkauan, interferensi RF, dan kondisi lingkungan, baik itu fadings atau multipath. Nah, di sini ada topologi jaringan, baik itu dari pilihannya maupun dampaknya. Di sini ada 3, yaitu star, mesh, dan tree. Kalau dari star, semua node berkomunikasi langsung ke pusat atau gateway. Sederhana, latensi rendah tetapi single point or failure. Yang kedua itu ada mesh, yang dimana node saling meneruskan data atau disebut multi-hop, tahan gangguan, skala baik, namun kompleksitas routing dan konsumsi energi lebih tinggi. Dan yang terakhir itu ada tree, yaitu hierarki cabang mengurangi overhead routing dan memudahkan agregasi, cocok untuk area terstruktur namun rentan pada kegagalan cabang. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau kelebihannya itu instalasi mudah dan cepat tanpa kabel, monitoring otomatis dan real time, cocok untuk area sulit dijangkau, dan juga fleksibilitas topologi dan skalabilitas. Kalau dari kekurangannya, itu baterainya itu terbatas karena dia perlu optimasi daya. Yang kedua itu ada rentan terhadap interferensi dan kehilangan paket. Yang ketiga itu keamanan masih menjadi tantangan baik itu dari autentikasi maupun enkripsi. Yang keempat itu ada kapasitas data dan bandwidth terbatas untuk aplikasi berat. Penerapan nyata dan studi kasus singkat. Nah, ini contoh sensor nirkabel dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ada di smart farming, smart city, monitoring hutan dan deteksi kebakaran, dan juga monitoring kesehatan. Kalau dari smart farming itu digunakan ada sensor kelembapan dan nutrisi tanah, dipakai untuk irigasi presisi, mengurangi penggunaan air dan meningkatkan hasil panen. Kalau dari smart city yaitu sensor kualitas udara, parkir, dan lalu lintas untuk optimasi layanan kota dan pengambilan keputusan berbasis data. Yang selanjutnya itu ada monitoring hutan dan deteksi kebakaran.
Jaringan tersebar mendeteksi suhu dan asap untuk peringatan dini, mengurangi dampak kebakaran hutan. Dan yang terakhir itu ada monitoring kesehatan, yaitu sensor vital terhubung untuk pengawasan pasien jarak jauh, pemantauan tanda-tanda kehidupan, dan alarm otomatis. Nah, itu saja mungkin dari penjelasan tentang materi sensor nirkabel. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi terakhir yaitu jaringan ad hoc, yang dimana jaringan ad hoc adalah jaringan komunikasi yang dibentuk secara spontan dan sementara tanpa memerlukan infrastruktur jaringan yang tetap seperti akses point atau router terpusat. Nah, fungsinya itu ada tiga, ada desentralisasi, dinamis, dan self-organizing. Yang dimana desentralisasi ini setiap node bertindak sebagai router dan host secara bersamaan tanpa kontrol terpusat. Yang kedua itu ada dinamis, yang dimana topologi jaringan dapat berubah kapan saja karena node bergerak secara bebas. Dan yang terakhir itu ada self-organizing, yang dimana jaringan terbentuk dan dikonfigurasi secara otomatis oleh node-node yang ada. Nah, yang selanjutnya itu ada karakteristik utama. Karakteristik utamanya ini ada 6. Yang pertama itu ada topologi dinamis, yang dimana node dapat bergabung dan meninggalkan jaringan kapan saja, menyebabkan perubahan topologi yang konstan. Yang kedua itu ada bandwidth terbatas, yang dimana kapasitas transmisi dari kabel lebih rendah dibanding jaringan kabel dan terdapat interferensi antar node. Yang ketiga itu ada keterbatasan energi, yang dimana perangkat umumnya beroperasi dengan baterai sehingga efisiensi daya menjadi faktor penting. Yang keempat itu ada keamanan terbatas, yang dimana sifat terbuka jaringan nirkabel membuatnya lebih rentan terhadap serangan dan penyadapan. Yang kelima itu ada multi-hop routing, yang dimana data dapat diteruskan melalui beberapa node perantara untuk mencapai tujuan akhir. Dan yang terakhir adalah skalabilitas, yang dimana performa jaringan dapat menurun seiring bertambahnya jumlah node dalam jaringan. Nah, yang selanjutnya itu ada jenis-jenis jaringan ad hoc, yang dimana itu ada 3. Yang pertama itu ada MANET, ada VANET, dan ada WSN. Kalau MANET atau disebut dengan Mobile Ad Hoc Network, yang dimana jaringan node bergerak yang saling berkomunikasi secara langsung, digunakan pada komunikasi militer, operasi penyelamatan darurat, dan konferensi. Nah, yang selanjutnya itu ada VANET atau Vehicular Ad Hoc Network, yang dimana jaringan antara kendaraan V2V dan antara kendaraan dengan infrastruktur mendukung sistem transportasi cerdas. Dan yang terakhir itu ada wireless sensor network, yang dimana jaringan sensor nirkabel yang mendistribusikan pengumpulan data lingkungan digunakan pada IoT, monitoring lingkungan, dan smart agriculture. Nah, di sini ada protokol routing ad hoc, yang dimana proaktif dan reaktif. Kalau proaktif itu mempertahankan tabel routing yang selalu diperbarui secara berkala. Ada 3 proaktif itu, ada DSDV, OLSR, dan TBRPF. DSDV itu disebut sebagai Destination Sequence Set Distance Vector. Kalau OLSR itu Optimized Link State Routing. Dan yang terakhir itu ada topologi broadcast based on reverse path forwarding. Nah, kalau yang dari reaktif itu membangun rute hanya saat diperlukan untuk mengurangi overheat. Nah, reaktif ini ada 3 juga. Ada ad hoc on demand distance vector, ada dynamic source routing, dan yang terakhir itu ada temporally ordered routing algorithm. Nah, kita akan masuk ke dalam kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu mudah dan cepat diimplementasikan tanpa infrastruktur. Yang kedua itu fleksibel untuk lingkungan yang dinamis dan berubah-ubah. Yang ketiga, biaya deployment rendah karena tidak perlu access point. Yang keempat itu ada toleran terhadap kegagalan tunggal atau fault tolerant. Yang terakhir itu ada ideal untuk kondisi darurat dan daerah terpencil. Nah, kalau kekurangannya itu ada bandwidth dan kapasitas lebih terbatas ketimbang jaringan nirkabel. Yang kedua itu keamanan lebih rentan karena sifat jaringan yang terbuka.
konsumsi baterai tinggi untuk routing dan forwarding data, skalabilitas terbatas ketika jumlah node sangat besar, kualitas layanan atau QoS sulit dijamin pada kondisi dinamis. Nah, di sini ada penerapan jaringan ad hoc, yang dimana itu ada 6. Ada di militer dan pertahanan, ada penanganan bencana, ada di kendaraan cerdas, ada di Internet of Things atau disebut dengan IoT, ada di pendidikan, dan ada di gaming multiplayer. Kalau di militer dan pertahanan itu, komunikasi taktis di medan perang tanpa infrastruktur tetap, dan juga koordinasi antar pasukan. Kalau dari penanganan bencana, itu ada yaitu jaringan darurat saat infrastruktur rusak akibat gempa, banjir, atau bencana lainnya. Kalau di kendaraan cerdas, gunanya untuk berkomunikasi antar kendaraan, peringatan bahaya, dan manajemen lalu lintas. Kalau dari Internet of Things, itu ada sensor network untuk smart home, smart city, pertanian cerdas, dan monitoring industri. Kalau dari pendidikan, itu ada jaringan sementara untuk lab komputer, presentasi kelas, dan kolaborasi mahasiswa. Dan yang terakhir itu ada dari gaming multiplayer, permainan berbasis lokal dan multiplayer lokal tanpa membutuhkan server internet. Nah, jadi kesimpulan dari jaringan ad hoc ini adalah jaringan ad hoc menawarkan solusi komunikasi yang fleksibel dan cepat tanpa memerlukan infrastruktur tetap. Yang kedua, itu ada teknologi ini sangat relevan untuk situasi darurat, militer, IoT, dan juga kendaraan cerdas. Nah, tantangan utamanya itu meliputi keamanan, skalabilitas, manajemen daya, dan kualitas layanan. Dan juga pengembangan protokol routing yang efisien sangat krusial untuk keberhasilan implementasi jaringan ad hoc. Mungkin itu cukup sekian dari penjelasan saya, baik itu dari internet satelit, jaringan seluler, antena, maupun yang lain-lainnya. Mungkin itu cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.